Baru saja Ki Sadana selesai mengucapkan kata-katanya, 2 ekor kuda datang memasuki halaman rumahnya. Ternyata mereka adalah Ki Jarupih dan Goh Rupa. Ki Jarupih segera melompat turun dari punggung kudanya, kemudian menambatkan kuda itu di bawah pohon. Goh Rupa mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Kau harus berhati-hati, Goh Rupa. Kalau orang itu masih ada di sini, dia bisa menimbulkan kesulitan. Jangan khawatir, Pak. Aku akan membuat mulutnya bercucuran darah. Kok sepi sekali. Lampu ruangannya menyala. Mereka pasti ada di dalam. Ayo, Goh Rupa. Ki Jarupih melangkah dengan penuh keyakinan. Goh Rupa mengikuti di belakangnya. Mereka segera naik ke ruangan pendopo dan menghampiri pintu. Sadana! Sadana! Buka pintu! Sadana! Sadana! Cepat buka pintu rumahmu! Aku mau bicara denganmu. Tidak ada jawaban. Goh Rupa, apa yang akan kau lakukan? Kukira pintu ini harus didobrak. Sadana, rupanya kau ada di dalam. Mengapa kau tidak mau membukakan pintu untukku? Apakah kau sudah melupakan persahabatan kita? Kau lihat sendiri keadaanku, Jarupih. Lihatlah, anakmu telah menganiaya aku. Iya, dan sekarang anakmu telah merusakkan pintu rumah kami. Apakah itu namanya bersahabat? Semua ini bukan salahku. Salahmu sendiri, Sadana. Apa kesalahanku, Jarupih? Kau tidak mungkin melindungi Mandrasi, anak gadismu itu. Kau menyewa tukang pukul dari mana, Sadana? Kau menyewa pendekar dari mana? Percuma saja. Pendekarmu itu pasti tidak akan dapat mengalahkan anakku. Jarupih, aku tidak pernah menyewa orang. Akan ku bayar dengan apa? Aku sendiri hidup hanya sekedar bisa makan dan berpakaian secara pantas. Tapi sekarang kami sekeluarga menemui kesulitan baru. Anakmu telah merusak tanaman jagungku. Iya. Apa yang bisa kami panen sekarang untuk makan keluarga kami? Itu soal mudah, Sadana. Kalau kau mau menuruti keinginanku, semuanya bisa diatur. Aku orang kaya. Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tapi tentu saja harus ada imbalannya, Sadana. Mandrasi harus kau serahkan padaku. Jarupih, sampai hati kau ingin mengawini anakku Mandrasi. Dia seperti cucumu sendiri. Kau pernah menimang-nimang bocah itu ketika masih kecil. Kau pernah menggendongnya kemana-mana. Bagaimana kau bisa sampai hati ingin mengawininya? Ingatlah, Jarupih. Kita ini sudah semakin tua. Orang tua semakin banyak yang dilihat. Karena itu harus menjadi semakin arif. Barangkali kita hidup tidak akan lebih lama lagi. Untuk apa semua ini, Jarupih? Janganlah mengumbar hawa nafsu. Sadana, aku datang kemari tidak untuk mendengar khotbahmu. Tahu? Aku datang untuk mengambil Mandrasi. Di mana dia sekarang? Awas kau, Sadana.
Aku tidak main-main. Akan ku geledah rumahnya, Pak. Goh Rupa melangkah ke dalam, matanya liar mencari ke sana kemari. Meja kursi digulingkan, lemari dibongkar, semua perabotan diacak-acak, diaduk-aduk. Tapi nampaknya dia tidak dapat menemukan gadis yang dicarinya. Goh Rupa nampak kesal, demikian pula Ki Jarupi. Tidak ada, Pak. Mungkin dia sudah kabur. Sadana. Di mana Mandrasi kau sembunyikan? Kami tidak tahu, Jarupi. Tidak tahu. Aku sendiri sedang merawat luka-luka suamiku. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Apa katamu, Nyai? Mereka? Iya. Jadi Mandrasi bersama orang lain? Kurang ajar. Awas. Kalau kalian tidak mau mengatakan di mana Mandrasi sekarang, aku akan membakar rumah ini. Akan kubakar sampai habis. Jangan Jarupi, jangan. Aduh, kami sekeluarga sudah hidup susah. Bagaimana kalau kami sampai tidak mempunyai rumah, Jarupi? Karena itu turutilah keinginanku, Sadana. Kalau kau menyerahkan Mandrasi, aku akan menanggung semua biaya hidupmu sekeluarga. Tapi sebaliknya, kalau kau berusaha menyembunyikan anak gadismu itu, hidupmu akan sengsara. Kau tidak mempunyai sandang pangan lagi. Dan kau tidak akan mempunyai atap untuk berteduh. Rumah ini akan kubakar. Sudahlah, Jarupi. Jangan kejam-kejam. Iya. Sampai hati kau melakukannya. Anak gadismu, Nyai. Aku hanya menginginkan anak gadismu. Cepat, katakan di mana dia sekarang. Bagus. Jadi kalian memilih rumah ini dibakar? Kau lupa? Tumpahkan lampu ruangan itu. Ambil minyak garam, siram dinding-dindingnya, dan bakar. Oh, jangan. Jangan, Jarupi. Jangan lakukan. Aduh, bagaimana ini, Ki? Jangan, Jarupi. Jangan. Oh, baiklah. Kami menyerah. Kami menyerah. Apa artinya menyerah? Kau boleh mengambil Mandrasi, anak gadis kami. Mengapa tidak dari tadi, Sadana? Mengapa kami harus berlaku kasar kepada sahabat sendiri? Kita ini sahabat. Sejak dulu kita bersahabat. Aku tidak segan-segan membantu keluargamu. Tapi kau juga harus memperhatikan keinginanku. Itu namanya bersahabat. Sekarang katakan, di mana Mandrasi berada? Nyai, katakanlah. Katakanlah, Nyai. Ayo, Nyai. Belakang, Jarupi. Mereka bersembunyi di rumah batu. Gelap dan sunyi tempat ini. Tidak terlalu gelap. Ada cahaya bintang-bintang. Aku heran, Rakuti. Bagaimana kau bisa mempunyai cita-cita ingin menjadi raja? Bagiku tidak ada cita-cita yang melambung terlalu tinggi. Setiap orang boleh mempunyai cita-cita. Menjadi apa saja. Asal jangan menjadi dewa. Tapi bukankah raja itu berdasarkan keturunan? Orang bisa menjadi raja karena dia anak raja. Atau paling tidak, dia kerabat bangsawan. Tidak ada yang mengharuskan begitu, Mandrasi.
Seorang raja tidak harus berdasarkan keturunan. Tapi sepengetahuanku begitu, Rakuti. Pengetahuanmu itu juga berdasarkan keturunan. Sedang pengetahuanku adalah pengetahuan bebas. Kupikir setiap orang bisa menjadi raja, asal dapat menumpuk kekuatan yang besar. Raja itu juga manusia biasa. Dia duduk, makan, dan tidur seperti hanya manusia-manusia yang lain. Hanya karena kekuasaannya yang besar, maka dia tampak seperti dewa. Tapi jelas dia bukan dewa. Dia hanyalah manusia biasa. Kekuasaannya bisa direbut oleh orang lain. Dan raja itu bisa diusir dari istana. Rakuti, kata-katamu itu mengerikan sekali. Aku takut mendengarnya, Rakuti. Aku belum pernah mendengar ada orang yang berani berkata-kata seperti itu. Hati-hati, Rakuti. Janganlah aku berkata-kata seperti itu pada sembarang orang. Bisa berbahaya. Kau bisa ditangkap. Terima kasih atas peringatanmu, Mandrasi. Aku dapat melindungi diriku dengan baik. Ketika mereka sedang bercakap-cakap lirih di dalam rumah batu, pada saat itulah muncul dua sosok tubuh manusia. Ki Jarupih bergegas melangkah diikuti Goh Rupa. Lihat, Rakuti, ada yang datang. Tenang saja. Mereka mencari kesulitan. Rakuti, itu Goh Rupa. Goh Rupa dan Ki Jarupih datang. Bagaimana ini? Tenang saja. Kita tidak perlu takut menghadapi orang-orang seperti itu. Biar saja mereka datang kemari. Kita tidak perlu lari. Janganlah menjadi orang berjiwa pengecut. Mandrasi! Mandrasi! Keluarlah! Ini, aku datang untuk menjemputmu, anak manis. Jangan begitu. Apa yang kau lakukan di dalam situ, ha? Cepat keluar. Kau tahu, aku ini orang tua yang tidak sabaran. Menjijikkan sekali. Jijik aku mendengar suara Ki Jarupih. Seperti suara seekor domba tua. Biar saja dia berkata-kata. Kita tunggu saja. Aku ingin tahu sampai sejauh mana keberaniannya. Mandrasi! Ayo, keluar! Kau lihat, aku datang bersama siapa? Goh Rupa! Kau tahu siapa itu Goh Rupa, Mandrasi? Hai! Kalau kau masih bersembunyi di situ, aku akan datang untuk membongkar rumah batumu. Jangan membuat kami marah, Mandrasi. Kalau kami sampai marah, kalian akan menyesal. Aku tahu, Mandrasi. Kau di dalam bersama laki-laki itu, bukan? Awas kau, Mandrasi. Bapamu sudah menyerah. Dia sudah menyerahkanmu kepada Ki Jarupih. Kau harus mau menjadi istriku. Kau tidak mempunyai pilihan yang lain, Mandrasi. Mandrasi, kau harus menjadi istri Jarupih. Jadi, kau tidak mau keluar. Baik, salahmu sendiri. Cepat, Goh Rupa. Ya, aku akan datang untuk mendobrak rumah batumu. Belum sampai Goh Rupa melompat ke depan, pada saat itulah Rakuti dan Mandrasi muncul hampir bersamaan. Mandrasi berjalan ketakutan di... Bagus, bagus. Akhirnya kau keluar juga. Tapi sayang sekali. Mengapa kau harus keluar bersama laki-laki itu? Nah, benar bukan? Laki-laki itu. Lihat Goh Rupa. Laki-laki itulah yang berani melawan bapakmu. Dia berani menghadang jalanku ketika Mandrasi sudah hampir kutangkap. Dia itulah orangnya. Hei, siapa namamu? Namaku Rakuti. Kau boleh pergi sekarang. Sayang sekali. Aku tidak bermaksud pergi. Jadi kau mencari mati?
Kaulah yang mencari kesulitan. Kau minggir dulu, Pak. Biar orang ini ku bereskan. Rupanya dia belum tahu siapa Gohrupa. Ya, cepat bereskan dia, anakku. Bereskan orang asing itu. Dan setelah itu, kita gendong bersama-sama Mandrasi ke rumah. Cepat, Gohrupa. Orang asing, bersiaplah. Kau akan segera tahu siapa Gohrupa. Gohrupa segera menyerang. Rakuti berkelit ringan. Pertarungan sengit terjadi. Gohrupa terus memburu Rakuti dengan serangan-serangan gencar. Tapi Rakuti selalu dapat menepis ataupun menghindarkan diri dengan manis. Rakuti heran. Beberapa kali dia dapat menyerangkan pukulan. Tapi nampaknya Gohrupa mempunyai daya tahan tubuh luar biasa. Kau percaya? Aku dapat mematah-matahkan tombakmu itu. Seperti ranting-ranting kering. Lihat saja nanti. Sekarang kau baru tahu siapa anakku. Kau orang asing. Seharusnya kau tidak boleh berbuat kurang ajar di sini. Sekarang kau kena batunya. Gohrupa akan segera melumpuhkanmu. Ayo, tusuk lagi. Apa yang kau tunggu? Lihatlah, anakku masih berdiri tegak. Tombakmu itu ternyata tidak ada apa-apanya. Sebaiknya senjatamu itu kau buang ke comberan. Teruskan, Gohrupa. Teruskan pertarungan sehingga kau dapat melumpuhkan orang itu. Puntir saja batang lehernya. Buat kakinya menjadi cacat. Teruskan, Gohrupa. Sementara aku akan mengurusi Mandrasi. Ayo, Mandrasi. Tidak. Pergi. Ayo. Pergi ke Tua Bangka. Pergi kemana? Ayo, bocah manis. Ayo. Ku gendong kau pulang ke rumahku. Tidak. Tolong. Rakuti masih berhadapan dengan Gohrupa, sementara Ki Carupih mulai mengejar Mandrasi yang lari terbirit-birit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini.